Rencana pengadaan kapal selam baru memperoleh angin buritan di awal tahun ini. Dengan terbitnya Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRP PLN 2023) untuk Kementerian Pertahanan pada bulan Februari 2023. Dalam DRP PLN 2023 yang berasal dari Taman Suropati, program akuisisi kapal selam tercantum sebagai salah satu kegiatan yang diusulkan mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari lapangan banteng. Program pembelian kapal selam baru memang kritis karena kemampuan peperangan kapal selam negeri ini nyaris lumpuh setelah 3 kapal selam murah buatan DSME tidak menunjukkan kinerja yang bagus dan lebih sering tertambat di dermaga. Eternal Petrol KRI Nanggala 402 pada 21 April 2021 membuat TNI Angkatan Laut sangat berhati-hati untuk mengoperasikan 3 kapal selam karya anak bangsa Korea Selatan. Karena bagaimanapun tidak ada pihak yang menghendaki terjadinya Eternal Petrol berikutnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah mengusulkan pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 2,1 miliar US dollar untuk program akuisisi kapal selam baru berdasarkan usulan dari Kementerian Pertahanan. Dengan dana tersebut, Medan Merdeka Barat hendak membeli 2 kapal selam diesel elektrik buatan Eropa. Pilihan untuk kembali berpaling ke Eropa merupakan suatu hal yang logis karena pilihan di masa lalu guna mengandalkan Korea Selatan sebagai sumber pemasok kapal selam terbukti sebagai pilihan yang salah. Persoalan sumber kapal selam secara umum memiliki perbandingan lurus dengan kualitas kapal selam, dan kualitas tersebut jauh lebih penting daripada slogan karya anak bangsa pada kapal selam yang dibeli. Sejak 2020, Kementerian Pertahanan sudah melakukan pendekatan kepada Naval Group asal Prancis dan ThyssenKrupp Marine System atau TKMS dari Jerman untuk memenuhi kebutuhan kapal selam baru Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam 3 tahun belakangan rutin melaksanakan perjalanan dinas ke Eropa termasuk singgah di Prancis dan Jerman untuk bertemu dengan para pejabat pertahanan kedua negara maupun para pejabat eksekutif galangan kapal selam Prancis dan Jerman. Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan antara galangan yang dipimpin oleh Pierre-Éric Pommelet versus galangan yang dinahkodai oleh Oliver Burkhardt berlangsung asimetris. Naval Group dengan dukungan kekuatan dari pemerintah Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron memperoleh kemajuan berarti dalam lobby di Indonesia, baik lobby pada tingkat G2G maupun B2B. Pada tingkat G2G, Jakarta melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmen Indonesia untuk mengakuisisi kapal selam kelas Scorpène. Sedangkan pada tingkat B2B, Naval Group telah menandatangani Joint Operating Agreement dan Strategic Partnership Agreement dengan PT PAL Indonesia. Naval Group juga sudah menaikkan Memorandum of Understanding atau MOU on the creation of Indonesian Energy Research Lab. MOU tersebut memiliki keterkaitan dengan rencana galangan yang dulu dikenal sebagai DCNS mengadopsi baterai lithium-ion pada kapal selam kelas Scorpène mulai tahun 2030. Sementara itu, TKMS nampak berjalan tertatih-tatih untuk dapat memenangkan pasar kapal selam Indonesia. Berbeda dengan Naval Group yang telah mempunyai kantor perwakilan di Jakarta sejak 2013, TKMS baru membuka kantor serupa di Jakarta pada 2022. Namun hingga sekarang galangan kapal selam Jerman itu belum mampu melakukan terobosan pada tingkat G2G maupun B2B guna memastikan bahwa Indonesia mempunyai komitmen untuk membeli kapal selam buatannya. Tidak ada kunjungan rutin Menteri Pertahanan Jerman ke Jakarta sebagaimana lawatan berkala Menteri Angkatan Bersenjata Prancis. Nihil pula agreement antara TKMS dengan galangan kapal Indonesia terkait penawaran kapal selam karya anak bangsa Jerman. Menyangkut kemitraan industri, Naval Group dalam 3 tahun terakhir terus mengkampanyekan komitmennya untuk membangun penuh 2 kapal selam di Indonesia apabila Kementerian Pertahanan memilih Scorpène. Komitmen itu adalah bagian dari alih teknologi kapal selam yang dijanjikan oleh galangan yang memproduksi kapal selam nuklir ini. Selain komitmen mengembangkan kapal selam yang ditenagai oleh baterai lithium-ion, di sisi lain TKMS tidak dapat menjanjikan untuk membangun penuh kapal selam kelas U214 di Indonesia. Harus diakui bahwa dibandingkan dengan Naval Group, kampanye dan lobi TKMS kurang terekspos sehingga detail paket penawaran terkait alih teknologi kapal selam masih kurang jelas.
Persaingan asimetris antara Naval Group versus TKMS di atas kertas jelas menguntungkan galangan Prancis. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kondisi demikian, Scorpène akan menjadi kapal selam pilihan Indonesia? Sejauh ini Naval Group telah melaksanakan serangkaian perundingan dengan Kementerian Pertahanan terkait tawaran kapal selam kelas Scorpène, termasuk hal-hal yang menyangkut klausul dalam dokumen kontrak. Perundingan tersebut diperkirakan akan terus berlangsung hingga musim panas 2023 dan terbagi dalam beberapa fase, termasuk fase perundingan final. Negosiasi antara Naval Group dan Kementerian Pertahanan dilakukan sambil menunggu terbitnya PSP untuk program kapal selam. Diharapkan PSP tersebut akan dikeluarkan tahun ini, sehingga kontrak akuisisi kapal selam kelas Scorpène juga dapat ditandatangani tahun ini pula. Apabila skenario demikian terjadi, aktivasi kontrak kapal selam diharapkan terjadi pada tahun 2024 atau 2025, di mana hal tersebut sangat ditentukan oleh alokasi anggaran rupiah murni pendamping atau RMP. Setiap awal tahun anggaran, Kementerian Pertahanan melaporkan rencana penggunaan anggaran RMP pada Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran yang berjalan. Dalam setiap pengadaan yang menggunakan skema PLN, salah satu hal krusial setelah terbitnya PSP dan penandatanganan kontrak adalah penentuan lender. Kegiatan tersebut adalah ranah lapangan banteng, di mana tanpa ada lender, maka suatu program akuisisi tidak dapat mendapatkan RMP. Terkait rencana pengadaan kapal selam kelas Scorpène, diduga bahwa pihak yang bertindak sebagai lender adalah lembaga keuangan asal Prancis. Boleh jadi BNP Paribas atau Crédit Agricole akan bertindak sebagai lender apabila Kementerian Keuangan sepakat dengan salah satu firma itu terkait dengan isu tenor, rate, dan lain sebagainya. Namun peluang TKMS untuk memenangkan kontrak kapal selam tidak dapat diremehkan begitu saja, sebab firma Jerman ini bisa saja membuat kejutan dalam proposal penawarannya kepada Kementerian Pertahanan. Terdapat faktor engineering dan non-engineering yang mungkin saja membuat TKMS mengungguli pesaingnya dari Prancis. Walaupun TKMS sejauh ini belum dapat menjanjikan untuk membangun semua kapal selam di Indonesia. Hal demikian dapat saja ditutupi oleh penawaran lain yang lebih menarik. Keunggulan sementara Naval Group dalam lobi-lobi belum menjadi jaminan bahwa galangan ini akan ditetapkan sebagai pemenang tender program kapal selam. Masih terdapat jalan panjang agar aspirasi Indonesia mempunyai kapal selam baru asal Eropa dapat terwujud, sebab terdapat langkah-langkah administratif dan birokratis yang harus ditempuh. Akan tetapi, cahaya di ujung terowongan panjang sudah nampak, di mana cahaya itu menggambarkan harapan agar kemampuan peperangan kapal selam Indonesia dapat kembali dibangkitkan. Sebelum kontrak dapat diaktifasi, diharapkan pula agar berbagai proses seperti penandatanganan kontrak pengadaan, penandatanganan loan agreement, dan alokasi RMP berjalan dengan lancar. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proses pengadaan senjata di Indonesia bisa memunculkan kejutan. Apakah akan terjadi kejutan setelah Menteri Keuangan menyetujui PSP untuk program kapal selam? Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.